Oke, baik. Saya mulai. Kebetulan saya diamanai ya untuk menyampaikan itu tentang diet tepat untuk jaga imunitas dan mengurangi stres pada pekerja ya di masa adaptasi kebiasaan baru ya berkaitan masih tentang COVID-19 ini. Bangsa kita dan seluruh dunia ini saat ini sedang diuji ya dengan cukup berat, ujian yang mengubah seluruh tatanan kehidupan normal kita menjadi serba aneh. Bukan karena sedang ada tren baru, tapi semua perubahan itu semata untuk menyelamatkan kita dari terinfeksinya virus mematikan bernama atau sering disebut virus corona. Nah, virus yang sampai kemarin saya searching itu telah menjangkiti lebih dari 940.000 rakyat Indonesia dan menewaskan setidaknya itu 26.857 jiwa. Nah, salah satu yang harus berjuang keras menghadapi pandemi ini adalah kelompok pekerja ya, di mana mereka harus menghadapi dilema yang cukup berat. Di satu sisi harus tetap mencari kerjaan dan mencari nafkah ya, namun di sisi yang lain takut terinfeksi COVID. Gitu. Nah, terkadang kondisi ini menyebabkan stres juga. Dan ini tidak baik karena ternyata stres itu mempengaruhi imunitas dan produktivitas juga. So, selama sesi ini, izinkan saya untuk membahas bagaimana agar golongan pekerja mendapatkan diet yang tepat untuk menjaga imunitas dan menekan stres ya. Nah, ini adalah outline ya, atau gambaran apa yang akan saya sampaikan 45 menit ke depan nantinya. Oke, sebelum kita banyak membahas tentang stres, tentang imunitas, nah, saya menyajikan sebuah fenomena ya. Di beberapa waktu terakhir ini, saya perhatikan betul-betul di media itu, mungkin sejak corona ya, sejak corona itu ada berita-berita seperti ini yang ada di layar teman-teman. Jadi masyarakat sedang panik buying ya, mencari suplemen dan vitamin di toko, apotek, dan toko online. Makanya waktu itu suplemen dan vitamin sempat langka di pasaran dan kalaupun ada itu harganya selangit gitu. Dan teman-teman mungkin pernah merasakan itu. Jadi mungkin beberapa waktu itu sulit mencari vitamin gitu. Saya juga gitu. Jadi begitu bulan April kayaknya, sekitar April tahun lalu itu mencari-cari suplemen tuh habis semua kayak gitu. Habis semua. Itu awal-awal pandemi ya. Kalau sekarang sih mungkin sudah banyak. Ya, ternyata panic buying itu gak cuma di pasar saham ya. Ternyata juga di pasar obat-obatan juga panic buying ya. Jadi begitu ada itu ada pandemi itu langsung ingin mengamankan dirinya sendiri kayak gitu. Itu hal yang wajar sih kayak gitu. Makanya banyak sekali pembelian suplemen ya. Oke. Oh, maaf, nggak muncul ya di sini. Oke. Sebenarnya ada data sih di sini. Jadi kenapa sih mereka atau masyarakat tuh pada berebut suplemen kayak gitu? Kenapa kok pada berebut obat-obatan, kemudian berebut vitamin kayak gitu ya, suplemen dan vitamin kayak gitu. Nah, dan di data yang seharusnya ini keluar itu di marketplace di atau toko online itu terjadi peningkatan pembelian berkaitan dengan suplemen dan vitamin. Selain itu pencarian di Google tentang vitamin untuk COVID dan vitamin untuk daya tahan tubuh itu meningkat drastis ya kayak gitu ya. Nah, ini adalah indikator Google Trend ya. Jadi kalau ini angkanya maksimal 100 ya. Kalau udah menyentuh 100 itu artinya sedang rame-ramenya untuk dicari gitu. Jadi sedang lamanya gitu. Jadi sangat dicari orang itu sampai 100 gitu. Ya minimal 50 ke atasnya. Ternyata mulai bulan Desember sampai sekarang itu vitamin untuk daya tahan tubuh itu sedang banyak dicari ya gitu. Ya ini sempat turun sih di bulan-bulan Januari awal kayak gitu. Dan sekarang sudah mulai meningkat kembali kayak gitu. Nah, kenapa pada berebut suplemen? Nah, ternyata ya karena masyarakat mendapatkan informasi ya dari berbagai sumber bahwa katanya ya
katanya ini suplemen dan vitamin tertentu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, benar apa enggak kira-kira seperti ini? Nah, saya harapkan ya teman-teman mendapatkan informasi ini evidence based ya, dari berdasarkan temuan-temuan ilmiah, bukan hanya katanya-katanya gitu. Karena kalau katanya-katanya ya itu berarti ya sesungguhnya kita sedang jadi korban atau sedang jadi target pasar untuk suplemen tertentu kayak gitu loh. Ya sama kayak orang katanya kalau mau turun berat badan tuh harus minum air perasan akar misalkan akar lombok, kemudian dicampur dengan daun misalkan yang mahoni sama daun jati diparut segala macam yang ribet-ribet gitu. Loh, ini katanya siapa? Nggak tahu, ada katanya orang gitu. Nah, kalau ada apa-apa memang siapa mau tanggung jawab? Nggak ada gitu. Nah, makanya harus evidence based gitu. Jadi jangan katanya gitu. Nah, kemudian gambarnya kok pada nggak muncul ya? Apa itu imunitas tubuh gitu? Sebelum kita ngomong panjang lebar ya mengenai vitamin dan imunitas, nah kita mengenal dulu nih apa itu sebetulnya imunitas tubuh ya. Jadi tubuh itu diciptakan Tuhan tuh dengan sistem perlindungan diri yang handal ya untuk menangkal mikrobia berbahaya yang menyebabkan penyakit tertentu dengan cara melumpuhkan mikrobia tersebut. Ya, sistem perlindungan tersebut lebih sering dikenal dengan sistem imunitas atau kekebalan. Jadi manusia itu memiliki dua sistem kekebalan, yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Gitu. Oke. Nah, yang pertama mungkin saya bahas yang nomor 2 dulu ya, kekebalan bawaan ya, kekebalan bawaan atau biasa disebut innate immunity, kayak gitu. Jadi ini adalah pertahanan garda terdepan dari patogen ya, atau zat-zat berbahaya yang dari luar dan lainnya yang ingin memasuki tubuh. Jadi tubuh itu mengidentifikasi apapun yang dari luar tubuh untuk masuk ke dalam tuh pasti diidentifikasi sebagai sesuatu benda asing dan itu harus dicurigai. Nah, tubuh itu punya mekanisme tersebut kayak gitu. Nah, pelindung atau penghalang utama itu sudah diciptakan ya, sudah ada sejak kita tuh lahir. Contohnya apa? Yang pertama misalkan kulit ya. Jadi kulit itu ternyata adalah kekebalan bawaan yang kita bawa sejak lahir kayak gitu ya. Nah, di kulit itu ada banyak bakteri-bakteri komunal yang intinya bakteri baik ya, kayak gitu. Bakteri baik yang dia itu bisa menangkal bakteri jahat kayak gitu. Kemudian yang kedua ada lendir ya. Lendir itu juga menjebak patogen. Jadi jangan remehkan lendir yang ada di dalam hidung, dalam telinga dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya adalah salah satu mekanisme dari kekebalan tubuh kayak gitu. Kenapa? Karena untuk menjebak patogen sebelum dia masuk lebih jauh lagi ke dalam tubuh. Kemudian contoh lainnya ada asam lambung ya. Jadi asam lambung itu sangat asam, namanya juga asam ya, sangat asam ya. Jadi HCl yang ada di dalam lambung itu pH-nya bisa sampai di bawah 2 kayak gitu. Jadi sangat asam sekali. Itu bukan tanpa fungsi ya. Jadi fungsinya asam lambung dalam lambung itu adalah untuk menghancurkan patogen dan bakteri yang masuk beserta makanan. Gitu. Jadi dia menghancurkan patogen, bakteri dan segala macamnya, tapi menyisakan, maksudnya zat gizinya tetap bisa masuk lanjut ke dalam tubuh ya, karena nanti di duodenum kan dia dinetralkan gitu. Itu adalah salah satu faktor pertahanan juga. Kemudian ada enzim ya dalam keringat, dalam air mata kita, itu juga salah satu bentuk pertahanan ya. Jadi jangan remehkan air mata kayak gitu ya. Itu adalah salah satu yang mengandung ya antibakteri dan selain untuk melembabkan mata, dia juga untuk melindungi mata dari infeksi-infeksi yang tidak diinginkan. Gitu. Kemudian ada juga sel sistem kekebalan yang menyerang semua sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Itu contohnya, masih banyak lagi. Kemudian ada kekebalan adaptif ya atau acquired immunity. Pernah dengar nggak acquired ini apa? Jadi HIV/AIDS ya kan singkatannya itu ada acquired-nya. Imunodefisiensi ya. Sistem ini bisa mempelajari ya dan mengenali patogen. Ya. Sistem ini diatur oleh sel dan organ-organ seperti limfa, kelenjar timo, sumsum tulang belakang dan kelenjar getah bening. Gitu. Nah, mekanismenya itu adalah sel asing yang masuk ya.
tidak dikenali, kemudian organ itu membuat antibodi terhadap sel asing tersebut. Nah, setelah itu, membuat antibodinya dan dikenali, baru menggandakan sel-sel kekebalan untuk zat asing tersebut. Ya, barulah diserang dan dihancurkan dengan berbagai mekanisme. Ada misalkan monosit dan makrofag untuk misalkan memakan ya, fagositosis kayak gitu, kemudian dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ini bisa merekam ya. Jadi sistem ini itu bisa beradaptasi dengan mengingat ya, atau merekam zat asing tersebut itu, sehingga kalau masuk lagi suatu saat itu lebih cepat. Kenapa? Karena sudah kenal. Oh, ini bahaya nih, karena sudah pernah masuk sebelumnya, ingin mengganggu, kita hajar kayak gitu. Nah, itu adalah kekebalan adaptif. Nah, sama halnya kalau misalkan yang terjadi pada HIV/AIDS ya, orang-orang dengan HIV/AIDS itu sebenarnya kan berkaitan dengan imunitas ya, imunitas tubuh kayak gitu, imunitas tubuh, dan itu terganggunya di sana. Sebetulnya HIV/AIDS-nya sendiri itu tidak berbahaya secara langsung ya, tidak berbahaya, tidak menimbulkan kematian. Nah, yang menimbulkan kematian pada HIV itu apa? Yaitu adanya gangguan dari imunitas tubuh. Jadi virus tersebut itu mengganggu atau menurunkan imunitas tubuh, sehingga dengan infeksi yang harusnya itu ringan itu bisa menjadi berat karena kekebalan yang ada dalam tubuh itu tidak berfungsi secara normal gitu ya. Jadi kematiannya bisa karena infeksi A, infeksi B, C, D, E dan segala macamnya. Kalau teman-teman sudah pernah PKL, mungkin ada yang sudah pernah PKL di rumah sakit dan mendapatkan pasien dengan HIV/AIDS, itu biasanya kondisinya itu infeksinya nggak cuma satu ya, infeksi di mulut, kandidiasis oral, infeksi di misalnya di usus, kemudian di macam-macam gitu, ada mungkin di daerah kemaluan dan seterusnya, banyak sekali di mata kadang-kadang gitu dan segala macamnya. Karena apa? Karena dia tidak punya sistem sangat menurun ya sistem kekebalan tubuhnya. Nah, ini adalah secara ringkas bagaimana sistem pertahanan tubuh atau imun sistem ya. Dalam tubuh ada kalau acquired itu ada sel T, kemudian sel B, kemudian kalau bawaan tuh ada yang di dalam darah itu ada makrofag, neutrofil, basofil dan seterusnya gitu. Kemudian ada yang physical barrier atau yang paling luar ya, ada kulit, saliva dan seterusnya. Ini saya nggak perlu jelaskan lagi karena teman-teman, saya yakin teman-teman sudah dapat ya di materi imunologi ya gitu. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imunitas dalam tubuh ini kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah umur ya, atau lansia ya. Semakin tua seseorang itu semakin sedikit sel imun yang diproduksi oleh organ imunitas. Dan tentunya karena defisiensi zat gizi mikro akhirnya mempengaruhi dengan imunitasnya. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut gitu, defisiensinya. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi yaitu racun ya. Rokok, polusi dan alkohol itu ternyata bisa merusak sistem imunitas, jelas kayak gitu. Ini misalkan ada patogen masuk, jadi sel imunnya itu bingung, di dalam sendiri ada racun, di luar juga masih ada patogen. Nah, akhirnya dikeroyok dua-duanya, makanya jangan mengkonsumsi racun ya. Gitu. Yang ketiga adalah overweight atau kelebihan berat badan. Ternyata obesitas itu berhubungan dengan low grade chronic inflammation. Gitu. Kemudian kurang tidur ya. Ternyata kurang tidur ini menurunkan sel imun dan sitokin ya untuk memerangi sel imun. Pernah nggak teman-teman mungkin merasakan ya kalau kita tuh begadang hari ini, begadang lagi besok, itu badan rasanya kayak melayang, kemudian kayak capek tapi capek yang banget gitu. Dan nggak lama setelah itu mungkin tenggorokan sudah mulai kering, sudah mulai batuk-batuk ringan, kadang-kadang pilek, kadang-kadang dan seterusnya. Itu sesungguhnya adalah terjadi penurunan sel imunitas, sehingga patogen yang masuk ke dalam tubuh kita tuh sangat mudah sekali menjangkiti gitu. Makanya apalagi di era-era sekarang ini ya, di era pandemi ini jangan sampai kita kurang tidur ya gitu. Jadi kalau bisa tidur cukup dan bahagia ya, supaya sistem imun kita meningkat. Kemudian kualitas diet yang buruk ya. Nah, tidak dipungkiri bahwa yang namanya produksi faktor kekebalan dan antibodi itu semuanya berkaitan dengan gizi. Kalau gizinya itu tidak terpenuhi, ya bagaimana bisa memproduksi kekebalan tubuh ya? Tentunya nggak bisa.
Jadi ini wajib hukumnya. Mekanismenya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian mekanisme kronis ya. Apa penyakit kronis ya? Autoimun dan imunodefensi berpotensi melumpuhkan sel imun. Tadi saya sudah ceritakan tentang HIV/AIDS, itu salah satunya. Bisa juga yang lain juga karena memang ada penyakit bawaan, misalkan lupus, misalkan autoimun yang lainnya dan segala macam, ada banyak sekali ya. Itu bisa mempengaruhi sel imun. Kemudian yang terakhir adalah stres ya. Jadi stres itu bisa memicu produksi hormon kortisol di mana nanti akan menekan peradangan ya. Jadi padahal peradangan itu perlu untuk mengaktifkan sel-sel imun dan kegiatan sel darah putih. Ya, gitu. Alhasil ini nanti bisa berbahaya untuk tubuh ya. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang bingung ya, jadi saya mencoba untuk memasukkan antara imunitas dan stres ya gitu, dan dietnya nanti masuk gitu. Sabar saja gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang stres tadi yang di faktor terakhir, kita mulai masuk ke stres ya. Apa sih stres itu? Nah gitu. Jadi stres ini dari bahasa Latin ya, atau stingere. Ya, kurang lebih kayaknya bacanya kayak gitu. Saya nggak ngerti terlalu banyak tentang Latin ya. Yang berarti itu keras gitu ya. Nah, stres ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan ya, karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya gitu. Jadi kalau kita tegang, ya itu sesungguhnya kita tuh sedang stres ya gitu. Pernah nggak sih teman-teman mungkin suruh ngomong di depan umum padahal nggak pernah ngomong gitu ya, itu keluar keringat dingin, itu adalah salah satu tanda-tanda stres gitu ya. Tapi itu mungkin agak sedikit ringan gitu. Jadi santai saja, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Jadi itu sugesti diri sendiri itu juga penting. Ya nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Tegang itu nanti lama-lama juga akan terbiasa kayak gitu ya. Akan terbiasa. Saya pun juga awal-awal jadi dosen juga sama gitu ya. Keringat dingin, tegang, stres gitu ya. Kalau mau ngajar itu sudah aduh gimana ini. Dan ya mahasiswanya apalagi pindah ke saya dari pernah ngajar di institusi yang lama itu mungkin mahasiswanya cuma 20-40 gitu ya. Yang sekarang kan bisa sampai ratusan ya. Itu juga stres tersendiri, tapi sekarang ya saya terbiasa gitu dengan hal itu. Jadi butuh pembiasaan saja. Ada definisi yang lain dari Cloninger ya. Itu stres itu adalah keadaan yang membuat tegang. Jadi masih ada kata kuncinya tegang yang terjadi ketika seseorang mendapatkan masalah atau tantangan dan belum mempunyai jalan keluarnya ya, belum mempunyai jalan keluarnya atau banyak pikiran yang mengganggu seseorang. Jadi kata kuncinya itu tegang, nggak punya solusi dan banyak pikiran gitu ya, banyak pikiran. Kalau ada orang tua tuh sering bilang, wes nggak usah mikir, nggak usah banyak-banyak mikir, nanti gampang sakit. Itu benar kayak gitu ya, itu benar kayak gitu. Jadi stres itu salah satunya disebabkan karena banyak pikiran, dan nanti stres itu juga bisa menimbulkan penyakit juga gitu loh. Jadi imunitas gampang turun dan terserang penyakit juga gitu. Kemudian nggak punya solusi juga, itu solusinya apa? Makanya kalau begitu kita stres, langsung identifikasi masalahnya apa, aku harusnya gimana, selesaikan itu segera kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu berlama-lama membuang-buang waktu tanpa solusi gitu ya. Kadang-kadang pikiran mengganggu. Saya setiap hari tuh kadang-kadang punya list ya. Jadi saya tulis itu listnya, saya harus ngapain hari ini, menyiapkan materi apa, menulis apa segala macam. Semua saya tulis hariannya gitu. Jadi kalau saya selesai yang pertama saya coret, lanjut ke to-do list yang kedua, to-do list ketiga dan seterusnya kayak gitu. Kenapa? Karena saya pernah tanpa membuat to-do list ini, saya itu stres ya seharian. Saya kepikiran itu belum selesai, kepikiran ini belum selesai, akhirnya banyak ya, pikiran saya itu terganggu. Dan tuh gak semuanya beres gitu. Akhirnya juga tambah stres lagi gitu. Akhirnya solusinya gimana? Ya sudah, saya bikin to-do list, kemudian saya selesaikan satu persatu, dan itu sudah cukup bikin saya tenang gitu. Ya termasuk membuat materi ini juga itu bikin saya stres. Gitu ya. Sedang banyak kerjaan, kemudian aduh belum bikin materi ini gimana ya, udah bismillah lah pelan-pelan gitu ya. Jadi juga materinya. Oke, nah kita spesifik ke stres kerja ya, stres pada pekerjaan. Dan bagaimana sih stres itu bisa terjadi pada orang-orang yang yang sedang bekerja ya gitu ya. Nah stres ini pasti dihindari lah oleh semua orang gitu. Akan tetapi kadangkala itu pekerjaan kita itu
apa namanya, pekerjaan kita itu justru menimbulkan stres kayak gitu ya. Jadi kita mungkin menghindari stres, kita sudah nggak stres, tapi ternyata ketika datang ke kantor, ya itu yang menyebabkan stres ya justrunya. Jadi kerjaan kita, dan itu nggak bisa dihindari. Masa kita mau berhenti kerja, kan nggak juga gitu. Nah, stres itu dialami ya, pasti dialami oleh setiap orang, apalagi jika ada hubungan dengan pekerjaan di jalannya sehari-hari ya. Stres yang kemunculannya mengacu pada pekerjaan itu disebut dengan stres kerja. Jadi kalau ditanya, saya pernah bertanya ya gitu ya, ada nggak orang itu yang nggak stres ya? Ini saya tanya pada ahlinya gitu. Pernah nggak, ada nggak sih orang itu yang nggak stres di dunia ini? Ternyata nggak ada jawabannya. Loh kok bisa? Tapi ada orang yang tenang, ada orang sabar segala macam. Ya itu tingkat stresnya aja yang beda-beda kayak gitu. Jadi tingkat stresnya beda-beda, dan tingkat untuk menangani stres tersebut itu juga beda-beda kayak gitu ya. Ada ya orang tuh yang kuatan ya, ada misalnya mentalnya tuh kuat, sudah diuji apa namanya, sudah diuji ya kayak sinetron Indosiar lah ya gitu ya. Pernah nggak habis kaya kemudian melarat, habis melarat di tetangganya jahat, saudaranya jahat, dia ditinggal istrinya, anaknya gini apa, kayaknya hidupnya susah banget gitu dan perfect gitu loh untuk bikin orang bunuh diri gitu. Ada nggak? Ya mungkin ada di sana tuh orang yang tekanannya seperti itu, tapi ada juga orang yang kuat untuk menghadapi itu kayak gitu. Ya kalau orang nggak kuat gimana? Ya wajar kalau misalkan ada teman-teman pernah dengar ada berita orang bunuh diri ya. Itu sesungguhnya itu stressfulnya terlalu tinggi, dan dia daya untuk menangani stres tersebut itu rendah. Jadi nggak ada orang yang nggak stres di dunia ini ya. Jadi cuma kadarnya saja beda-beda, ada yang rendah, ada yang tinggi. Oke. Ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan stres ya pada pekerja. Jadi yang pertama adalah lingkungan fisik ya. Tentunya kita pasti merasa tidak nyaman apabila bekerja dalam lingkungan yang redup penerangannya. Jadi udah gelap gitu, panas gitu. Apabila hal tersebut berlangsung secara terus-menerus pasti akan memicu stres ya. Pasti nggak nyaman lah gitu lah. Ya semua orang pasti merasakan seperti itu, dan saya yakin nggak ada lah orang itu yang suka kerja dalam lingkungan yang gelap, kemudian nggak ada penerangan dan panas atau yang lain sebagainya. Jadi itu ternyata mempengaruhi ya lingkungan fisik. Makanya penting untuk kita tuh kalau di kantor tuh bawa mungkin kembang ya, akuarium, apalah. Tapi nggak usah semuanya juga dibawa, nanti bawa ayam, bawa kambing gitu ya, nggak usah juga gitu. Jadi cukup yang indah-indah aja dilihat gitu ya. Kemudian ada foto kita lagi tamasya dan seterusnya. Itu sesungguhnya motivasi kita, dan supaya kita nggak stres ya. Kalau ini teman saya di kantor tuh dia bawa akuarium ya. Jadi ada akuarium kecil gitu, ditaruh di mejanya, dikasih lampu, macam-macam pokoknya segala macam. Dikasih ikan di sana beberapa. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya ikannya habis semua ya. Jadi wafat gitu. Ya itu kadang-kadang penting juga itu ya untuk dirawat ya. Jadi ya jangan cuma untuk penghilang stres, tapi juga dirawat juga penting. Yang kedua adalah penyebab kelompok ya, lingkungan kerja yang terlalu banyak drama dalam tanda kutip ya. Ini cenderung membuat seseorang merasa nggak nyaman dan terganggu psikologisnya. Misalnya satu antara yang lain saling bully. Ya kalau bulinya mungkin masih bisa diterima sih ya santai-santai aja. Tapi kalau bulinya itu kebangetan, kadang-kadang juga kita risih juga, dan tuh bisa membuat stressful kita. Atau juga saling bergosip ya. Nah, ini juga mengganggu, dan saya sesungguhnya nggak suka ya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang mau kerja yang ngomong-ngomongin segala macam ya, biasanya saya agak menghindar gitu. Jadi ini kebanyakan drama, kadang masalah yang kecil digede-gedein segala macam. Nah itu sebaiknya menghindar saja. Untuk apa ya? Untuk menyelamatkan diri kita supaya nggak stres gitu. Yang ketiga adalah penyebab keorganisasian ya. Biasanya ini terjadi karena kurang baiknya manajemen di tempat kerja, sehingga mengakibatkan kesejahteraan, kebahagiaan pegawai itu kurang. Struktur organisasi yang nggak jelas, sehingga pekerjaan pun menjadi kadang-kadang juga kurang jelas juga. Ini kerjaanku ngapain sih? Kok aku disuruh kayak gini, suruh kayak gini, suruh kayak gini. Jadi di luar job desk. Itu kadang-kadang juga bikin stres juga. Dan seterusnya. Kemudian faktor terakhir yang bisa menyebabkan stres di tempat kerja adalah individu itu sendiri. Ya, beban kerja terlalu berat, ritme kerja yang terlalu tinggi, terkadang untuk beberapa orang mengakibatkan tekanan dan stres, gitu ya.
Namun ada sebagian orang yang justru akan semangat kalau kerja dalam tekanan dan ritme yang tinggi. Makanya kalau teman-teman melihat lowongan kerjaan ya, bersedia bekerja dalam tekanan ya. Berapa atmosfer tekanannya nggak tahu, pokoknya ditekan aja gitu. Nah, karena ada beberapa orangnya justru semangat kalau dikasih kerja dalam tekanan. Tapi ada juga orangnya nggak bisa ditekan gitu loh. Jadi harusnya ya kerja tuh santai gitu ya. Baca koran, kemudian bekerja satu pekerjaan nggak selesai, lanjut lagi besok. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang harus mengejar target. Kamu harus harus bisa menjual barang sehari 100 gitu ya. Jadi dia bekerja keras untuk itu dan segala macam. Itu juga bisa menyebabkan stres juga kalau misal kita nggak bisa menanganinya. Oke, next. Nah, bagaimana sih caranya meningkatkan imunitas sambil mencegah stres kayak gitu? Bisa nggak sih keduanya itu ditangani dengan makanan atau gizi? Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke gizinya, gitu ya. Masih ingat nggak yang ini ya? Gitu. Slide ini. Nah, dari 7 faktor yang mempengaruhi sistem imun adalah ada 3 diantaranya dapat diselesaikan dengan makanan atau gizi, yaitu overweight, kualitas diet yang buruk, dan stres. Ini adalah mekanisme singkat dalam menyebabkan stres. Nih. Kondisi stres pada seseorang itu mengakibatkan pengaruh pada pola makannya dan keadaan fisik kliniknya. Ya. Manifestasi pada pola makan, orang stres memiliki kecenderungan makan lebih banyak dari biasanya. Nah, surplus energi ini nantinya bila dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kelebihan berat badan, bahkan mungkin obesitas. Dan obesitas sendiri seperti sudah dijelaskan sebelumnya dapat berpengaruh pada low grade chronic inflammation. Nah, namun pada sebagian orang stres dapat mengakibatkan nggak nafsu makan. Ya, ada kan orang-orang yang kalau dia stres nggak nafsu makan. Ada juga yang makannya banyak. Tadi yang makan banyak sudah dibahas. Tapi ada juga yang mengakibatkan nggak nafsu makan. Dan bila ini terjadi terus-menerus akan mengakibatkan underweight dan kualitas diet yang buruk sehingga mempengaruhi imunitas tubuh. Nah, lebih lanjut nanti akan saya jelaskan. Nah, manifestasi fisik yang bawah itu justru stres secara tidak langsung dapat menurunkan kekebalan tubuh ya, yaitu dengan meningkatnya hormon pelepas kortikotropin dan akses hipotalamus pituitari adrenal yang mengakibatkan penurunan proliferasi limfosit, penurunan respon sel T spesifik, virus, dan penurunan sel T memori dan sebagainya. Nanti lebih lanjut seperti ini. Ini bisa dibaca sendiri. Dan kalau teman-teman tahu itu mekanisme terjadinya stres sampai dia mempengaruhi imunitas tuh sangat panjang ya. Jadi kita nggak membahas di sini ya. Nanti teman-teman bisa googling sendiri. Itu panjang mulai dari stressful datang, kemudian dari pelepasan kortikotropin, kemudian imunosupresinya, perubahan imunologisnya ya, sampai implikasi klinisnya itu panjang sekali. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai ahli gizi apabila dihadapkan pada kondisi klien, pekerja yang stres dan agar imunitasnya terjaga selama pandemi ini? Pastinya kita akan terapi ya dengan menggunakan makanan atau diet. Nah, cara meningkatkan imunitas sambil cegah stres itu ada yang pertama manajemen stres di tempat kerja ya. Ini nggak dipungkiri, nggak cuma makanan tok ya. Nggak bisa kita makan Pak, makan ini, makan coklat, minum teh, apa segala macam. Tapi manajemen stres di tempat kerjanya itu nggak ada gitu. Itu sia-sia kayak gitu. Itu nggak bisa. Sama halnya kayak kita kalau misalkan dihadapkan dengan pasien komplikasi, misalkan stroke DM, jantung, apa segala macam. Tapi nggak diobati, kita cuma ngasih makanan aja itu nggak bisa gitu loh. Jadi memang harus ada sisi yang lain. Jadi kita makanya kan harus ada kerjasama profesi ya atau interprofessional collaboration di dalam rumah sakit atau di dalam kita menangani pasien. Kita nggak bisa sendirian, harus ada dokter di sana, harus ada perawat di sana, harus ada ahli gizi. Makanya kita bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah pada pasien ini. Nah, ini nggak dipungkiri bahwa termasuk di dalam kasus ini, stres itu nggak bisa cuma diet aja, tapi harus juga manajemen stres. Yang kedua baru diet yang tepat, kayak gitu. Jadi harus kombinasi. Yang pertama manajemen stres di tempat kerja, ini menyesuaikan sifatnya ya, karena tiap orang punya kondisi tempat kerja yang berbeda-beda kayak gitu ya.
kondisi tempat kerja yang berbeda-beda. Ada yang kerjanya tuh kantoran, ada yang kerjanya tuh di pabrik tambang, ada yang kerjanya tuh di pabrik, ada yang kerja di mana? Di perkebunan, ada yang peternakan segala macam gitu ya. Itu beda-beda, tapi kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan ya gitu. Jadi ya nggak cuma melulu kerja, tapi kita juga komunikasi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Kan ada orang yang kerja tuh buka laptop, udah gudu, pasang headset, itu ada gitu ya. Itu ada, dan itu kecenderungan memiliki stressful yang tinggi gitu ya. Ini mungkin kasus juga untuk apa, saya contohkan aja kasus bahwa saya juga pernah punya karyawan juga seperti ini juga kayak gitu. Orangnya pinter, bagus kayak gitu. Hanya saja dia tidak bersosialisasi, jadi nggak disukai sama teman-temannya gitu, nggak disukai sama teman-temannya. Dan ternyata ketika di akhir memang ada kondisi khusus yang harus mengharuskan dia untuk diberhentikan kerjanya. Ya karena masalah psikologis ini tadi kayak gitu. Masalah psikologis tadi. Kebetulan di tempat kerja ini ada ada psikolog ya. Jadi saya konsultasi dengan psikolog segala macam, dan memang lebih baiknya itu diganti gitu. Jadi hanya karena nggak pernah bersosialisasi dan dia stressfulnya cukup tinggi dan nggak bisa memanajemen itu stresnya. Yang kedua, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Jadi kalau sudah stres, sudah banyak pikiran segala macam, ya sebaiknya tuh berkonsultasi ya. Jadi berkonsultasi dengan psikolog boleh kalau ada duitnya atau ada kesempatan. Kalau nggak ada ya dengan temennya lah minimal kayak gitu ya. Dan temennya harus bisa dipercaya gitu loh. Jadi jangan gampang-gampang untuk curhat ke teman orang yang nggak bisa dipercaya gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Kalau kemampuannya sudah mentok, jangan dipaksa. Kenapa? Karena kualitas pekerjaan itu bergantung pada kemampuan kita juga. Kalau kita sudah capek, sudah tinggalkan, besok lanjutkan lagi. Karena kalau dipaksa lagi, kualitasnya berkurang. Yang keempat, jaga kesehatan dengan olahraga dan aktivitas fisik secara teratur. Banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa olahraga itu berkaitan dengan peningkatan mood gitu. Jadi meningkatkan mood itu dengan cara harus banyak-banyak olahraga kayak gitu. Dan tuh bisa teman-teman cari sendiri. Evidence jurnal-jurnalnya itu sudah banyak dibahas. Jadi kalau kalian sumpek segala macam ya olahraga gitu. Dan tuh harus rutin ya, jangan cuma sekali. Kalau sekali tuh dapat capek saja. Nggak pernah olahraga berbulan-bulan cuma sekali aja olahraga, ya capek tambah stres lagi kayak gitu. Jadi harus rutin gitu, olahraga itu harus rutin. Makanya kelihatan nggak orang yang rutin olahraga itu biasanya energik ya, dan tuh ada aura kebahagiaannya di sana. Nanti bisa lihat deh nanti di sini kebetulan nanti ada sesi setelah ini kan ada Mas Rizal ya. Mas Rizal kan gizi olahraganya KONI ya. Itu kan tiap hari olahraga. Nah, itu beda ya aura kebahagiaannya ya. Yang kelima adalah tidur cukup ya. Tidur cukup tadi sudah dibahas di awal sendiri ya, makan bergizi seimbang sama terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau orang sehat tuh cenderungan lebih moodnya lebih bagus, lebih positif dibandingkan yang sakit-sakitan gitu. Kemudian sama tuh tidur cukup ya. Bad mood tuh salah satunya disebabkan karena tidurnya kurang. Gitu. Tidurnya terlalu malam, tidurnya kurang, kemudian paginya rese gitu ya kalau diajak-ajak ngomong gitu. Yang terakhir adalah kembangkan hobi yang bermanfaat ya, meningkatkan ibadah. Nah, ini juga penting juga ibadah ini untuk meredam stres ya kayak gitu. Dan sudah banyak terbukti kayak gitu. Mendekatkan diri sama Tuhan, banyak ibadah itu bisa menekan stres kayak gitu. Dan berpikir positif dan tenangkan pikiran dengan relaksasi ya, atau tafakur lah bahasa ininya. Oke, kemudian terdapat diet yang tepat untuk meningkatkan diet yang tepat untuk meningkatkan imun itu apa saja? Nah, gizi seimbang itu perlu ya untuk kesehatan dan fungsi semua sel ya, termasuk sel kekebalan. Ya, setiap tahap respon imun tubuh itu bergantung pada jumlah mikronutrien. Nah, ini perannya mikronutrien di sini sekarang. Makronya sudah ya untuk energi, untuk pembentuk tubuh dan seterusnya.
Ini mikronutrien untuk imunitasnya. Nah, zat-zat yang secara evidence base itu bisa dan penting untuk pertumbuhan dan fungsi kekebalan adalah vitamin A, B kompleks, C, D, E, zinc, seng, mangan, dan Cu itu apa? Tembaga ya. Zat besi dan protein, terutama asam amino glutamin. Itu yang penting untuk imunitas kayak gitu. Nah, pola makan yang tidak bervariasi dan tidak bergizi ya, makanan olahan dapat berdampak negatif pada sistem kekebalan yang sehat gitu. Jadi sebisa mungkin itu mereduksi makan makanan yang yang ultra processing ya, atau yang banyak diproses secara pabrikan gitu ya. Jadi semakin banyak prosesnya itu semakin nggak sehat gitu. Nah, pola makan orang barat itu tinggi gula rafinasi dan daging merah dan rendah mikrobioma dalam buah-buahan dan sayur dapat meningkatkan gangguan pada mikroorganisme usus yang sehat sehingga mengakibatkan peradangan yang kronis dan kekebalan menjadi terganggu. Nah, ini adalah sumber-sumbernya sumber vitamin D ya, kayak ada ikan kembung, salmon, kalau nggak ada kuning telur, ikan sari dan seterusnya. Kemudian vitamin B itu dari seafood, hati ayam dan seterusnya ya. Vitamin A, vitamin B seterusnya. Dan saya yakin teman-teman sudah bisa cari sendiri ya, bisa di TKPI atau di nilaigizi.com. Wah, lagi ini ya, promo. Nah, ada juga yang spesifik tentang coronavirus kayak gitu, jadi COVID kayak gitu. Jadi kayak misalkan senyawa-senyawa mirisetin, quercetin, luteolin, caemprevol, dan isoharmenetrin serta hesperidin. Itu adalah kandidat potensial sebagai antivirus COVID-19. Nah, salah satu tanaman yang paling banyak di Indonesia yang mengandung zat-zat tadi itu adalah jambu biji ya, dengan buah yang merah. Itu. Kalau jambu kelodok kan putih. Ini bukan, ini yang merah buahnya. Kemudian ada penelitian lainnya, ini di jurnal lumayan reputable ya, bagus. Cuma sayangnya belum peer review. Tapi nggak apa-apa, ini sudah metodenya pun bagus kayak gitu ya. Jadi penelitian ini di Pakistan tuh menguji orang-orang dewasa yang terkonfirmasi positif COVID ya, dengan PCR dengan diberikan madu ya sehari 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau teman-teman berat badannya 50 berarti 50 gram itu per hari. Dan Nigella sativa atau bahasa Indonesianya itu bahasa Arab ya. Habatus sauda itu 80 mg per kilogram berat badan per hari selama 13 hari bersama dengan perawatan standar. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa ramuan dari gabungan madu dan habatus sauda tadi, Nigella sativa, secara signifikan dapat memperbaiki gejala, pembersihan virus, dan mortalitas pada pasien COVID. Jadi menurunkan tingkat kematiannya, serta mengurangi gejalanya. Gitu. Oke, nah kunci dari kekebalan itu adalah usus ya. Jadi ini sudah banyak sekali dibahas good microbiome dan seterusnya ya. Intinya secara kesimpulannya itu adalah kuncinya adalah di usus kayak gitu. Nah, para ilmuwan menemukan bahwa mikrobioma ya itu memainkan peran kunci dalam fungsi kekebalan, dan pola makan kaya serat nabati dengan banyak buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan mikrobia yang bermanfaat. Nah, serat ini adalah prebiotik ya. Prebiotik itu makanannya, mikrobianya. Karena itu diet yang mengandung makanan probiotik dan prebiotik mungkin bermanfaat. Nah, kalau makanan probiotik mengandung bakteri hidup yang membantu, dan makanan prebiotik mengandung serat dan oligosakarida yang memberi makan dan menjaga kesehatan koloni bakteri tersebut. Nah, kemudian saran yang lain adalah sebaiknya jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula secara berlebihan ya. Kenapa? Karena gula yang berlebih dapat melemahkan kemampuan sel darah putih ya dalam melakukan fagositosis mikroorganisme yang berbahaya kayak gitu. Nanti jurnalnya bisa dicek di referensinya kayak gitu. Jadi ternyata kalau fagositosis itu kan kemampuan sel darah putih ya. Sel darah putih itu untuk menyamplok patogen-patogennya. Nah, dengan banyaknya kita konsumsi gula gula pasir gitu atau gula
itu bisa mengurangi daya untuk mencaploknya tadi tersebut. Nah, padahal ini adalah penting ya. Kalau teman-teman lihat di YouTube bagaimana video fagositosis dari sel darah putih dengan mikrobia jahat atau patogen itu bisa cepat sekali untuk diamankan gitu. Jadi atau dibunuh kayak gitu. Nah, kalau ini nggak boleh berkurang kecepatan ini. Nah, kecepatan ini itu tergantung dari asupan gula kita juga salah satunya. Makanya jangan banyak-banyak konsumsi gula. Nah, kalau pada stres, apa makanannya? Nah, ini mungkin yang teman-teman sudah banyak tahu ya, kayak gitu. Jadi, zat spesifik yang berperan untuk stres ya, terutama saat ini kaitannya dengan kortisol dan adrenalin, itu antara lain adalah karbohidrat kompleks, protein ya, terutama yang triptofan, fenilalanin, dan tirosin serta theanin, serta vitamin C, B, magnesium, selenium, serotonin, dan kalsium, serta omega 3. Nah, apa saja makanan-makanan yang bisa menekan rasa stres? Itu yang pertama adalah minuman hangat, gitu ya. Waktu mau pemaparan 5 menit lagi. Oke, sip. Sudah mau selesai. Oke, yang pertama adalah minum minuman yang hangat. Gitu. Jadi sebuah penelitian dari Williams dan Bach itu menyebutkan bahwa memegang minuman hangat tuh dapat membuat tubuh rileks dan pikiran tenang. Ya. Makanya kalau teman-teman tuh lihat-lihat, pernah nonton Korea nggak? Kalau saya sih jarang gitu ya, bukan jarang. Saya cuma 2 nonton film Korea ya. Itu biasanya kan, atau film apapun lah, itu sambil menatap entah itu danau atau di pinggir di tepi jendela sambil musim dingin sambil minum-minum nyeruput itu kayaknya rileks banget ya. Dan ternyata menurut penelitian memang itu bisa membuat pikiran tenang dan badan rileks kayak gitu ya. Kemudian dark chocolate ya. Dark chocolate ini coklatnya tok ya. Jadi coklatnya saja, bukan yang coklat ada susunya, ada macam-macamnya. Akhirnya itu malah kalorinya banyak banget kayak gitu. Jadi malah justru nggak sehat kayak gitu ya. Nah, itu ternyata dark chocolate itu bisa meredam stres ya melalui 2 mekanisme, yaitu melalui kandungan kimia coklatnya ya, dan dampak emosionalnya. Kalau kimianya itu kayak antioksidan sehingga dapat menekan hormon stres gitu. Dan juga ada serotoninnya juga. Sedangkan dampak emosionalnya sensasi mengkonsumsi coklatnya itu. Dan karena coklat itu kecenderungan disukai hampir semua orang kayak gitu. Itu bisa merendahkan stres juga. Kemudian whole grain atau biji-bijian utuh dan makanan yang tinggi serat. Nah, ternyata karbohidrat kompleks ya, itu dari penelitian menunjukkan bahwa dapat meningkatkan kadar serotonin atau hormon yang dapat menurunkan stres dan meningkatkan mood. Nah, uji pada hewan coba didapati bahwa makanan tinggi serat dapat menghalau stres oksidatif dan inflamasi. Selanjutnya ada alpukat ya. Ini asam lemak omega 3 dari alpukat dapat meningkatkan konsentrasi dan menurunkan stres dan meningkatkan mood ya. Selain itu berkaitan dengan sindroma metabolik serta menjaga tekanan darah sehingga tidak mudah stres. Karena biasanya stres itu juga berkaitan dengan tensi darah juga gitu ya. Kemudian yang kelima adalah susu ya, susu hangat. Ini spesifik, kalau yang tadi itu semua minuman hangat bisa teh, kopi, segala macam. Kalau ini spesifik ke susu hangat, terutama ini bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Karena tadi diketahui bahwa stres itu salah satunya juga karena bisa disebabkan karena jam tidurnya yang kacau. Nah, untuk meningkatkan kualitas tidur, ternyata kita bisa minum susu hangat sebelum tidur. Kenapa? Karena ternyata kadar kalsium itu, terutama dengan penambahan yang ada tambahan vitamin D-nya, itu dapat menekankan tingkat depresi serta meregakan otot-otot tubuh. Dan jangan lupa lampunya dimatikan gitu ya. Kemudian yang keenam ada kacang-kacangan ya, kayak vitamin B dan magnesium ya, bisa menekan stres dan kegelisahan. Kemudian jeruk dan stroberi ya, ada penelitian bahwa 500 mg vitamin C per hari dapat menekan stres. Serta yang terakhir adalah probiotik seperti yogurt, kefir, susu asam, apapun itu namanya kayak gitu, Yakult dan segala macam. Itu bisa meningkatkan, tadi sudah kita bahas probiotik ya. Jadi untuk meningkatkan bakteri baik, menekan pertumbuhan bakteri jahat di usus, dan meningkatkan mood serta menekan depresi. Baik, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan tadi. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Nanti kita sambung ke
sesi tanya jawab. Baik, saya kembalikan ke Mas Rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian adalah pemaparan materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Iqbal. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui via room chat Zoom meeting maupun live streaming di YouTube kita. Oke, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang telah dicatat oleh panitia. Izin Bapak, saya izin membacakan pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Rahma, berasal dari umum. Pertanyaannya adalah, untuk meningkatkan imunitas pada pekerja, apakah ada rekomendasi terkait konsumsi minuman probiotik dalam menu harian, Pak? Seperti itu. Mungkin boleh langsung dijawab, Pak. Ini langsung dijawab ya? Iya. Dari Mbak Rahma. Ya. Rekomendasi ini maksudnya jumlahnya atau rekomendasi apa minumannya? Mungkin keduanya, Pak. Apakah bisa? Baik. Baik. Kalau sebentar. Probiotik ya. Saya tadi nggak cantumkan ya. Dari yang jurnalnya saya baca tidak ada ini ya, tidak ada rekomendasinya. Jadi jumlahnya tidak ada. Kalau mungkin kalau kita misalkan ingin membuat ingin membuat meal planning ya dari seseorang, dari klien atau pasien, mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam perhitungan makronutrien juga. Kalau tidak ada mungkin ada, tapi saya belum menemukan yang lebih spesifik mengenai rekomendasi dari. Nanti akan saya cari kalau memang ada. Tapi misalkan ini tidak ada, tuh bisa dimasukkan ke dalam diet, kemudian dihitung bersama diet itu tadi tersebut. Dan pemberiannya adalah pemberian wajar ya. Biasanya itu kalau saya itu merekomendasikannya itu 1 botol ya per hari. Kalau misalkan itu bentuknya yogurt cair, atau 1 cup kecil misalkan itu dalam 1 hari, seperti itu. Kalau susu asam itu biasanya 2 dengan ukuran yang botol yang kecil ya. Untuk Yakult itu biasanya 2 atau 1 sudah cukup, seperti itu. Macam-macam ya, karena kalau kandungan susu cair itu tidak sebanyak bakterinya itu tidak sebanyak dengan yogurt yang padat kayak gitu. Jadi makanya kalau 2 itu sebenarnya tidak ada masalah juga. Dan ini tidak jarang sekali menimbulkan kalau kelebihan itu tidak ada masalah sebetulnya, tapi kecuali sangat ekstrim, misalkan sehari bisa sampai 5 cup, 10 cup, nah itu biasanya mungkin BAB-nya saja itu yang agak sedikit terganggu kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kelebihan pun sekali 2 kali itu tidak menjadi masalah, seperti itu. Baik, itu ya Mbak Rahma ya. Ya, sama-sama. Gitu Mas Rahmat. Ada lagi? Oke, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Dari Fatimah nih, dari Poltekkes Kemenkes Padang. Pertanyaannya, wah sangat unik sekali nih Pak. Bagaimana cara menghilangkan stres untuk mahasiswa? Soalnya kadang kita stres karena masalah keluarga, ekonomi, dan bahkan karena kuliah. Bagaimana cara kita agar kita tidak larut dalam stres kita tersebut Pak? Terima kasih Pak. Seperti itu Pak. Wah curhat ini Pak. Oke, Mbak Fatimah ya, terima kasih atas curhatannya. Gimana cara menghilangkan stres untuk mahasiswa? Beda-beda ya. Jadi setiap orang itu memiliki polanya tersendiri untuk menyelesaikan stresnya sendiri. Dan itu harus disiplin ya, kayak gitu. Sama dengan kita semua, kalau saya pun juga sama. Jadi saya melihat dulu polanya. Bagaimana cara menyelesaikan ini kayak gitu, menyelesaikan kasus ini. Jadi
seperti yang tadi saya sudah jelaskan di slide saya ya, itu stres itu apa sih? Nah, stres itu kan karena kita tidak bisa, sebentar ini, mungkin saya share screen. Nah, gini ya. Stres itu apa? Nah, kondisi seseorang mengalami tegang ya. Jadi kata kuncinya itu adalah tegang. Kemudian nggak banyak pikiran serta nggak punya jalan keluar ya. Jadi solusinya tuh apa? Kalau buat mahasiswa ya, pertama tuh jangan tegang, santai saja. Kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan tuh kita nggak mati kok. Kan kayak gitu ya. Jadi dosen banyak, ada nggak sih dosen killer kalau di mana? Mbak Fatimah dari mana? Dari Poltekkes. Kaltim juga sama? Padang Pak, Mbak Fatimah. Oh Padang, maaf. Dari Padang dosennya hujan. baik-baik. Baik-baik ya. Iya ya. Itu misalkan ada dosen yang misalkan oke lah ini karena apa namanya, karena misalkan disuruh presentasi tegang kayak gitu. Kalau saya sih dibuat santai saja kayak gitu loh. Sugesti diri, wah nggak apa-apa. Gagal pun tuh nggak akan mati kan kayak gitu ya. Mentok itu apa sih? Ya mentok paling diketawain aja. Udah ketawa emang efeknya apa? Besok juga sudah lupa. Biasanya sih seperti itu ya. Itu mengenai yang membuat tegang. Kemudian yang bagaimana kalau misalkan kita nggak punya jalan keluar. Nah, biasanya kalau stres nggak punya jalan keluar tuh kita harus diskusi dengan orang yang tahu jalan keluarnya. Jadi sebisa mungkin hindari curhat dengan orang yang dia tuh sesungguhnya tidak membawa manfaat untuk memberikan solusi. Ini biasanya terjadi pada perempuan, gitu ya. Kalau perempuan tuh hanya ingin didengar. Ini buat yang cowok-cowok ya. Jadi kadang-kadang curhat panjang lebar, ya itu cuma pengen didengar, tidak pengen diberikan solusi. Kadang-kadang seperti itu. Nah, biasakan, ini mungkin saran juga untuk perempuan, biasakan tidak hanya curhat, tapi minta solusi. Karena kalau cuma curhat aja nggak ada solusi, besok gitu lagi, gitu ya. Besok gitu lagi ya. Yang ketiga adalah kalau banyak pikiran yang mengganggu, itu biasakan adanya to-do list ya. Ada to-do list. Pikiran mengganggu itu karena banyak masalah yang tidak diselesaikan, menumpuk. Akhirnya mengganggu pikiran dan itu stres kayak gitu. Sangat stressful. Contohnya kalau mahasiswa apa? Tugasnya ada satu, santai sih. Besok aja ngerjainnya. Masih besok udah ada kuliah lagi, tambah lagi satu. Nggak apa-apa, masih ada. Santai, nanti weekend aja deh, weekend. Hari Jumat nambah lagi satu. Oh minggu depan, toh ini juga sebelum, kan ngumpulnya sebelum UTS. Nggak apa-apa lah, nyantai aja. Besok lagi minggu depan, nambah lagi satu, nambah lagi. Akhir banyak, terakumulasi, ini nggak selesai semua. Dan itu akhirnya mengganggu pikiran kita. Jadi sepanjang itu nggak selesai, itu sepanjang itu juga kita bakal stres. Gitu. Ya, saya tuh adalah salah satu orang yang pertama kali menyelesaikan proposal saya ya, waktu saya masih S1 itu saya orang yang pertama yang maju sidang. Dan saya juga orang pertama juga yang maju sidang skripsi. Jadi seminar proposal saya orang pertama, sidang skripsi juga orang pertama. Bukan karena apa, saya tuh banyak pikiran gitu loh. Kalau ini belum selesai itu mengganggu pikiran saya, ini kok nggak rampung-rampung gitu. Jadi solusinya ya harus diselesaikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi dibuat listnya, kemudian diselesaikan satu persatu. Karena kebetulan waktu itu saya kan saya aktivis mahasiswa ya gitu ya, aktivis mahasiswa dengan ya wes banyak kegiatan ya. Saya juga sangat menyibukkan diri waktu itu, sampai kadang-kadang yang nggak pulang kampus segala macam. Jadi saya banyak kerjaan mahasiswa, tapi juga pengen ada PR-nya skripsi. Maka skripsinya harus dibereskan, kemudian saya bisa lanjut mengerjakan yang lain gitu. Nah itu saya prinsip saya. Saya juga kadang kalau sudah gitu juga kadang bisa main PS, ngapain gitu ya. Jadi refreshing itu juga penting. Nah ini juga salah satunya, refreshing itu juga penting ya. Salah satu bentuk manajemen stres itu adalah refreshing. Gitu Mas Rahmat ya, dan Mbak Fatimah dari Padang mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya. Dari Tri Wulandari dari UMKT. Pertanyaannya, saya ingin bertanya Pak,
Jika seseorang rutin mengkonsumsi suplemen untuk kekebalan imunitas tubuhnya, tetapi pola makannya masih suka dan sering mengkonsumsi makanan cepat saji, sering begadang, apakah kandungan dari suplemennya tetap dapat bekerja dengan baik? Seperti itu Pak pertanyaannya. Ini dari siapa? Dari Mbak Triwulandari. Oh ini Triwulandari. Di mana bakteri patogen itu tahan terhadap panas. Oke, berarti saya jawab ya. Gimana kalau misalnya teman-teman pecel kan cepat saji ya. Kalau kita pesan langsung jadi. Nah ini harus diluruskan ya. Jadi cepat saji itu bukan makanan yang jelek kayak gitulah. Jadi penyajiannya aja yang cepat gitu. Jadi kalau junk food, nah baru ya makanan-makanan itu yang nggak sehat. Kalau cepat saji nggak ada masalah gitu. Kemudian sering begadang, ini juga yang mungkin harus dikurangkan supaya jadi kebiasaan-kebiasaan yang jelek ini. Gitu. Jadi sering begadang itu tadi kebiasaan menurunkan imunitas kayak gitu. Nah itu mungkin bisa di-up dengan adanya suplemen. Makanya suplemen ini hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan mikronutriennya tadi. Makanya itu dibutuhkan suplemen. Tapi kalau sudah makan makanan yang sudah beragam, sudah baik kandungan gizinya, maka itu semua nggak perlu gitu ya. Itu semua nggak perlu. Yang sudah saya jelaskan tadi, zat gizi yang untuk menekan stres, yang zat gizi untuk meningkatkan imunitas, semua ada di makanan. Asal makanan kita itu seimbang kayak gitu. Nah kalau kita nggak seimbang, barulah suplemen itu dibutuhkan atau kita sakit. Di mana sakit kebutuhannya meningkat dan biasanya itu tidak bisa di backup dari makanan. Itu ya Mbak Wulan, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan yang ketiga. Mungkin karena sangat banyak pertanyaannya, ini adalah pertanyaan yang terakhir Pak ya pada sesi kita pada hari ini. Dari Alex Mustafa dari umum, pertanyaannya adalah Pak, saya izin bertanya, apakah melakukan di tengah pandemi adalah pilihan yang tepat? Sedangkan kita di dalam kondisi pandemi seperti ini juga harus meningkatkan asupan makanan. Gimana Mas, bisa diulang? Saya keputus-putus barusan. Oke, saya izin ulang ya. Dari Alex Mustafa dari umum. Apakah suara saya terdengar jelas Pak? Iya. Tapi agak ini sih agak sedikit keputus. Ada di ini nggak? Pertanyaannya ada di chat nggak? Nggak ada ya? Oh di YouTube ya? Oh ya, dari YouTube pertanyaannya. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya catat. Oke, pertanyaannya, apakah melakukan diet di tengah pandemi adalah pilihan yang tepat? Sedangkan kita di dalam kondisi pandemi seperti ini juga harus meningkatkan asupan makanan kita. Seperti itu Pak. Apakah saya dapat poinnya. Boleh nggak sih diet itu pandemi kan, yang di masa pandemi, padahal mungkin yang dimaksud padahal harusnya kita menjaga asupan makan untuk imunitas. Mungkin kurang lebih gitu ya. Karena kalau untuk meningkatkan asupan makan belum tentu gitu loh. Karena yang namanya kebutuhan asupan makan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi kita gitu ya. Itu yang mungkin apakah boleh ya? Boleh gitu ya. Kalau diet apa dulu nih ya, gitu ya. Karena diet ini kan pengaturan makan ya. Tapi saya mungkin tahu arahnya mungkin diet penurunan berat badan. Kayaknya seperti itu ya Pak Alek ya. Taruhlah iya gitu ya. Karena ini pertanyaannya apakah diet itu perlu ya, diet pengaturan makan ya. Jadi diet itu definisinya pengaturan makan. Apakah itu perlu? Ya perlu kalau pengaturan makannya. Tapi kalau penurunan berat badannya apakah perlu? Ya tergantung ya, tergantung. Kalau misalkan pada pasien-pasien dengan pada pasien COVID itu menurut saya tidak urgent. Nggak sekarang gitu ya. Kenapa? Fokus saja
penyelesaian masalah COVID-nya gitu ya. Karena ini lebih urgent dan mengancam nyawa. Jadi harus itu yang fokusnya di sana daripada untuk menurunkan berat badannya. Masa ada orang kena COVID, wah ini berat badannya ini obesitas gitu ya. Ini harus diturunkan. Itu nggak ada ya. Gitu. Meskipun kita hadapi di depan mata kita di rumah sakit itu ada pasien obesitas gitu ya, ada pasien obes gitu ya. Terus gimana? Apakah kita harus menurunkan berat badannya? Ya enggak, kita selesaikan dulu. Nah, kalau kita orang-orang yang sehat dan di rumah terus menjaga protokol kesehatan dengan baik ya, nggak keluar rumah dan menjaga kesehatan segala macam, apakah diet itu bisa dilakukan? Bisa. Dan sambil meningkatkan imunitas itu juga bisa gitu ya. Karena kebetulan karena zat gizi yang berkaitan dengan imunitas itu kan mikronutrien yang kebanyakan. Jadi itu biasanya tidak mempengaruhi dengan kebutuhan zat gizi makro. Yang mana zat gizi makro itu biasanya diatur dalam program penurunan berat badan ya. Nanti lebih lanjut bisa tanya ke Mas Rizal deh kayak gitu ya. Ke Mas Rizal. Mas Rizal kan ahlinya dalam penurunan berat badan ya. Karena kan beliau punya program atau punya buku keren ya namanya Diet Garis Lurus, itu mungkin bisa ditanyain di sini juga gitu. Gimana Mas Rizal kok berani sampai menjamin bahwa seseorang itu harus bisa turun berat badan, kalau nggak turun itu nanti duitnya dikembalikan gitu ya. Nanti tanya-tanya lebih lanjut deh sama Mas Rizal ya setelah sesi ini. Gitu Mas Rahmat. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak. Baiklah. Terima kasih kepada Bapak Iqbal yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah hadir. Ya, sama-sama. Mengisi kegiatan webinar kita. Semoga acara ini bisa menjadi ilmu dan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih ya Mas Rahmat dan panitia semuanya. Ya, dan juga saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam sesi memandu kegiatan pemaparan pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Saya izin mengakhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.